bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau meregangkan kaki kita, tangan kita, mata kita, dan mulut kita. Yes. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 sekali lagi ya. Yang lain. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 lalu duduk. Hey. Yuk kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami ada, kami siap untuk memuji Tuhan. Karena kami mau bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan berada di manapun kami berada, Tuhan hadir di ibadah kami. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun dalam perjalanan ataupun sedang berlibur dimanapun Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan, biar pujian kami menyenangkan hati Engkau dan memberkati anak-anak semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan bersuka dan bersenang memuji Tuhan. Haleluya. Om, bangkit berdiri Om. Tadi Ayo, ayo semuanya bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa lagi katakan halo, halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semua bersuka, semuanya senang sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, sebab Yesus katakan sekali lagi halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Lagi ya, katakan halo, halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sekali lagi katakan ya, halo, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Sama-sama. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yes. Haleluya. Tuhan selalu beserta dengan kita yang Ferel ya. Biarpun kita sedang di sekolah, di rumah, terus di mana, di jalan, di mall, di pantai, di gunung, wah dimanapun Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Yuk kita masih mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ikut sama-sama ya, jangan malu. Kita bebaskan diri kita memuji Tuhan.
Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari lagi. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhan. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Lagi ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya lagi ya, lebih Yesus semangat. Sekali lagi adik-adiknya, bahunya lebih digoyang lagi. Tuhan. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Selamanya Tuhan kita yang Feral ya. Iya, betul, sebab Tante. Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan besar sekali kasihnya dan cintanya kepada Yes, kita. betul sekali. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Betul, adik-adik. Semua adik-adik siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan baik. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sebab Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Katakan kembali. Terima kasih. Yesus.
Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Lagi ya, lebih sungguh lagi. Aku cinta Yesus, Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik katakan, aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, kita mencintai Tuhan dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Katakan haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sama-sama cinta. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Katakan sekali lagi, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima
kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mencintai Engkau Tuhan karena Engkau lebih dulu mencintai kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah menyanyi. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu akan siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru-guru kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk manis diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo semua. Wow, apa kabar nih? Puji Tuhan ya. Semoga semua bahagia, sehat selalu. Ketemu lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Berapa banyak nih yang kangen banget mendengar firman Tuhan? Oh, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau kembali lagi mendengar berita tentang Yesus Kristus. Tapi sebelumnya, Tante mau tanya nih, di kelas besar, apa ya yang disampaikan minggu lalu tentang firman Tuhan? Yuk kita lihat yuk, ini dia. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Om Yosua akan bawakan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-18. Sanggup menyembuhkan orang sakit, Yesus juga sanggup untuk menyembuhkan adik-adik, menolong adik-adik di saat adik-adik mengalami pergumulan yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus di kolam Bethesda. Dan hari ini kembali lagi kita mau melihat firman Tuhan, mendengar tentang Yesus. Dia adalah Allah, namun dia juga mau turun ke dunia untuk melakukan hal yang luar biasa kepada orang-orang yang mungkin banyak kali tidak diperhatikan oleh orang banyak. Yuk kita buka bersama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ya, Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nah, di situ judul firman Tuhan, orang yang buta sejak lahir. Yuk kita baca ya, bersama-sama kita perhatikan Alkitabnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu
mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Wah, waktu Tante Re baca ayat ini, ada hal yang begitu indah yang luar biasa, di mana orang yang sudah lama duduk mengemis. Biasanya ya, orang yang ngemis di jalan itu apa? Tidak akan dipandang orang. Kalaupun dilihat ya cuma dilihat, oh iya ngemis, udah. Tapi Yesus, Sang Penebus, pemilik sorga, pemilik bumi ini, pencipta kita, waktu dia lewat, dia berhenti untuk melakukan sesuatu yang luar biasa buat orang buta. Yuk kita lihat yuk satu persatu. Pada penjelasan di ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Kata melihat di sini bukan hanya sekedar melirik, lalu sudah tidak memperhatikan lagi. Tapi melihat di sini adalah memperhatikan. Lalu muncullah belas kasihan untuk bertindak sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang baik untuk orang buta ini. Lihat, Yesus, dia memiliki begitu besar kasih. Karena apa? Dia adalah kasih. Dijelaskan bahwa orang buta ini lahir sudah buta. Bukan dia lahir, terus dia sempat melihat, terus kena penyakit, terus dia buta. Enggak. Tapi orang buta ini, pengemis ini, dia sejak lahir, sejak keluar dari kandungan ibunya, dia tidak bisa melihat. Alias butanya itu dikatakan mungkin untuk medis permanen. Cacat yang dibawa dari lahir. Bukan karena kecelakaan. Tapi dari lahir dia buta. Dia belum tahu apa itu terang, dia belum tahu di matahari, dia belum pernah melihat hal yang berwarna. Tapi dia sejak lahir yang dia lihat hanyalah kegelapan. Ya. Lalu pada ayat yang kedua dan ketiga dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi atau Guru, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta. Nah, di sini kita belajar. Kadang-kadang kita ini menghakimi orang. Waktu kita lihat ada orang yang mungkin cacat ya secara fisik, lumpuh atau misalnya memiliki kebutuhan khusus, pikiran kita langsung, oh iya itu gara-gara orang tuanya tuh. Dia begini-begini. Di sini kita belajar jangan pernah menghakimi siapapun. Ya. Jangan pernah menghakimi atas keadaan seseorang ya di sekitar kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita maupun di sekitar kita itu ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk orang yang buta sejak lahirnya. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita harus melihat bagaimana cara memandang orang di sekitar kita, bahkan memandang diri kita, menilai diri kita dari kebenaran firman Tuhan. Ingat gak dalam Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah di situ di ayat yang ketiga ya dikatakan jawab Yesus bukan dia. Bukan salah orang itu, bukan salah juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin.
Jadi pada saat itu keadaan orang buta itu bukan karena salah dia, bukan salah orang lain, bukan salah orang tua, bukan karena salah makanan atau mengkonsumsi obat, bukan. Tetapi karena ada pernyataan Allah yang akan dikerjakan dalam hidup orang itu. Nah, makanya di ayat yang kelima dikatakan di situ ya, mulai dari ayat yang kelima, di situ dikatakan, akulah terang dunia. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Sebab orang yang buta itu mulai dari kecil sampai pada saat dia bertemu Yesus saat itu, dia hanya melihat kegelapan. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Di sana perkataan Tuhan mau menyatakan bahwa aku akan memberi terang kepada orang buta ini. Kepada orang-orang yang mengalami kegelapan. Artinya apa? Kebutaan secara jasmani. Bahkan juga kebutaan secara rohani. Artinya buta rohani apa? Yang belum kenal firman. Yang selalu melakukan kejahatan. Yang selalu sesenangnya sendiri. Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Nah, di sini dilihat, yuk kita lihat lebih lagi bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta ini, ya. Kesembuhan orang buta ini keren banget, coba, ya. Tapi mungkin kalau kalian baca di sini, kok rasanya jijik ya? Enggak lah ya. Semua yang keluar dari kehidupan Yesus Kristus itu adalah sumber. Dia memberi nafas, dia memberi kehidupan. Kita lihat di ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Yesus ngapain? Meludah. Mengeluarkan ludahnya ke tanah. Apa untuk meludahi orang itu? Tidak. Dia meludah ke tanah. Waktu dia meludah ke tanah, dia aduklah, ya, ludah itu bersama dengan tanah itu, lalu dia apa? Dioleskanlah ke bagian mata, dua mata yang buta itu. Lalu kemudian Yesus berkata apa? Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Coba perhatikan adik-adik. Orang ini buta. Terus sama Yesus setelah dioleskan ludahnya yang dicampur dengan tanah ke mata. Lalu Yesus bilang, pergilah. Basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Kira-kira orang buta jalannya tahu jalan nggak? Tahu jalan nggak? Enggak ya. Masih dia akan meraba. Aduh, ini mana nih kolam nih? Tapi mungkin Tante Re percaya di sekitar dia ada orang. Mungkin ada yang bisa menuju ke kiri, ke kanan, lurus, bisa. Tapi waktu dia berjalan, dia dengan susah payah nggak untuk mentaati perkataan Yesus? Dengan susah payah. Kalau kita yang melihat seperti ini, kita jalan, ayo jalan kita. Kemana misalnya gitu ya. Ke tempat yang sudah kita tahu, gampang, udah tinggal jalan. Tapi ini buta. Nggak tahu berapa kilo, nggak tahu berapa meter tempat dari dia biasa mengemis sampai ke kolam itu. Berapa jauh kita nggak tahu. Tapi orang buta ini, dia taat dan dia melangkah. Di sini kita belajar bahwa ketika kita taat mendengar perkataan Yesus, maka sebenarnya kuasa Tuhan itu sudah bekerja dalam diri kita. Dan itu berlaku pada orang buta itu. Waktu dia sampai dikatakan dia sudah sampai di kolam itu, ya, kolam Siloam itu artinya yang diutus, ya. Lalu dia apa? Membasuh dirinya,
matanya sudah melek. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Orang buta ini mengalami kesembuhan karena perbuatan Yesus Kristus. Bukan hanya perbuatan Tuhan yang diberikan, tapi juga karena ketaatan orang buta ini untuk mau melangkah, membasuh dirinya di dalam kolam Siloam. Nah, adik-adik, tidak sampai di situ, pada ayat yang ke-6 sampai 11, orang buta yang sudah melihat ini kemudian bersaksi kepada orang-orang sekitarnya, kepada tetangganya, bahkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia bilang, Yesus itu loh, ya, orang yang bernama Yesus itu menyembuhkan aku. Luar biasa. Dari sini kita kembali lagi diingatkan bahwa Yesus, dia adalah Allah yang dari sorga turun ke dunia, ya, untuk memberikan dirinya supaya orang-orang yang dalam kegelapan menerima terangnya. Jadi sesulit apapun kebutuhan kita, sesukar apapun sebagai manusia, aduh ini gak bisa selesai, ini gak bisa disembuhkan, ini gak mungkin bisa ada. Hari ini kita mau percaya bahwa seperti orang buta itu yang dari lahir sudah permanen buta, tapi Yesus bisa menyembuhkan, memelekkan matanya dari gelap. Dia bisa melihat terang, dia bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Amin. Ya. Mari. Jadi apa pelajaran, ya, aplikasi pelajaran yang kita terima, ya. Tuhan mau yang pertama, ya. Tuhan mau kita terus percaya bahwa Yesus sanggup menghapus kebutaan baik jasmani maupun rohani kita. Ya, lalu yang kedua apa? Tuhan mau kita mengerjakan, ya. Waktu Yesus mati, dia bangkit, ya. Lalu dia naik ke surga. Sekarang dia tinggal di surga. Dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita orang-orang percaya hidup sesuai dengan terang firman. Jadi Yesus yang adalah terang memberikan juga kepada kita kuasa untuk kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi terang itu menjadi berkat dalam perkataan, dalam perbuatan kita, dalam doa kita untuk orang-orang di sekeliling kita yang jauh dari Tuhan, yang belum kenal kasih Tuhan. Lalu untuk itu makanya adik-adik jangan pernah jauh dari Tuhan. Selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu terus perhatikan firman Tuhan, karena di sana Tuhan berbicara buat adik-adik. Amin. Dan waktu kita menerima, kita melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita. Ini baik gak ya? Ini tidak baik. Wah, ini tidak boleh. Ini baik. Ayo ke sini, ke sini. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati kita ya. Dia Allah yang kuasa, dapat melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam nama Yesus, dia berikan kita kuasa untuk melakukan yang tidak mungkin. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan ragu sama Allah kita. Dia beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Kau pun berikan buat kami untuk menjadi terang. Biarlah kami terus memperhatikan firman Allah. Sebab Engkau adalah kebenaran. Untuk itu Tuhan tolong kami yang lemah ini, yang kadangkala kami masih suka salah dalam pikiran perkataan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu menolong kami untuk senantiasa terarah kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami, sehat-sehatkan mereka,
Berikan mereka terus hikmat kesabaran dalam mendidik anak-anak-Mu untuk terus dekat dengan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati segala usaha, Tuhan buat berhasil. Bahkan pendidikan anak-anak, Tuhan berkati dengan hikmat, kepintaran, bahkan keberhasilan. Apa yang mereka perlukan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati, menyediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berkati pekerjaanmu Tuhan di GPD Alpha Omega, di Our Kids, biar terus bertumbuh melalui pelayanan ibadah online. Semua orang diberkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, dan kami terima dan kami juga mau belajar melakukan perkataan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. God bless you. Bye-bye.